Grace Truth, kemudian Bukan Apa Yang Memakan Anda, dan masih banyak lagi beberapa buku yang begitu banyak memberkati kita semua, khususnya di Indonesia ya, karena buku-buku dari Pastor Ken tersebut juga diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Dan mungkin saudara juga sudah ketahui bahwa malam hari ini selain kita dilayani oleh Pastor Kenlek, juga akan disampaikan atau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, sehingga saudara semua juga bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang mau didoakan, silahkan bisa diketik di kolom komentar dan kita akan membacakan dan kita akan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh semua saudara yang ada di live streaming malam hari ini. Baiklah, saya akan menyapa dulu Pastor Kenlek yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Alright, good evening Pastor Ken, how are you? Very well, thank you. Good to be back with you. Yeah, good to see you again. How's the holiday? Well, it's a little bit wet at the moment. A lot of rain in the Philippines, but anyway, time for rest and relaxation. Yeah, that's good. I'm glad to hear you that you enjoy a holiday, even though the weather is not really good right now, right? Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kebetulan Pastor Kenlek ada di Filipina dan beliau menyampaikan juga bahwa situasi cuaca saat ini tidak begitu bagus di Filipina, tapi luar biasa Tuhan begitu baik untuk kita. Pastor Kenlek malam hari ini bersama-sama kita untuk memberkati kita semua malam hari ini. Nah, yang seperti juga saudara ketahui bahwa topik malam hari ini adalah kasih karunia saat ini, dan saya percaya bahwa malam hari ini kita akan diberkati. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu yang seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. And then Pastor Ken, thank you for your time to join with us, and Indra Nainggolan will help you to not interrupt. We'll help you to translate in bahasa. So Thank you. Time is yours now, so I let you to share, and then I would like to sit down here, relaxing, enjoy, and have some coffee. Thank you. All right, thank you. Pak Indra Nainggolan, silakan Bapak. Bless you, Brother Indra. It's good to work with you again in this ministry. Yeah, thank you for your services and for your support also, Pastor Ken. Yeah, I think since I last saw you, you have had a haircut. Thank you also, Pastor David, for inviting me to speak, and it's always a great pleasure to speak about the grace of God. Thank you. And I want to share a practical message on God's grace today. I've entitled it "Grace for Today" or "Present Tense Grace." And I've got some PowerPoint slides to help us as we go along, talking about grace for today. Now, basically, many people are talking about the grace of God. Many of us, of course, understand what we're talking about, but some people are a little bit inquisitive. They're wondering, what is all this talk about grace? Oke, jadi pada malam hari ini saya akan membagikan sedikit tentang yang lebih aplik dikatakan dengan kalimat pada masa saat ini, bukan tentang masa lalu atau masa depan, karena banyak orang seringkali bertanya-tanya tentang kasih karunia Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Grace is an important subject because it's central to kasih karunia ini adalah suatu topik yang sangat penting karena ini adalah suatu topik pusat bagi kehidupan kekristenan kita. If you take grace out of Christianity, it just becomes. Ketika kita meniadakan atau menyingkirkan kasih karunia dari dalam kehidupan kekristenan kita, maka itu hanya akan menjadi sama seperti. And Jesus did not come to start another religion. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memulai agama yang baru. He said, "I have come that you might have life and that you might have it more abundantly." Dia berkata bahwa dia datang supaya kita. So grace is what makes Christianity. Jadi kasih karunia ini adalah sesuatu yang membuat kehidupan kekristenan itu unik atau berbeda dari yang lain. Religion is all about what we're trying to do for God, and often we try to do things for Him so that He will do things for us. Dalam kehidupan beragama, biasanya kita melihat
kita perlu melakukan sesuatu bagi Tuhan, supaya kemudian Tuhan akan bertindak atau melakukan sesuatu bagi kita. But grace is about what God has done for us, is doing in us, and is doing through us. Tetapi kasih karunia ini adalah berbicara tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, yang Dia telah perbuat bagi kita, yang Dia lakukan melalui kehidupan kita, dan yang Dia lakukan bagi orang lain. Religion and legalism believe that my works are the basis for God's acceptance and blessing upon my life. Kehidupan beragama atau orang-orang yang mengikuti legalisme, mereka beranggapan bahwa perbuatan mereka itu menjadi suatu dasar supaya mereka bisa layak berah. Now, if that's the case, the focus will always be upon myself. Kalau begitu, berarti fokus kehidupan itu hanya akan berfokus pada diri kita sendiri. I'll constantly be examining my life, scrutinizing my life, and even condemning my life. Sehingga pada akhirnya saya hanya akan memperhatikan kehidupan saya sendiri, terlalu berfokus pada kehidupan saya sendiri, menilai dan mengkritik kehidupan saya sendiri, sampai akhirnya bahkan ada yang mengutuki kehidupannya sendiri. But grace believes that I am always accepted and qualified for every blessing because of the finished work of Jesus. Tetapi di dalam kasih karunia, kita melihat bahwa kita senantiasa sudah dibenarkan dan sudah dilayakkan untuk menerima seluruh berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada kita, karena Dia telah menyelesaikan segala sesuatunya di atas So kayu salib. those who are living by grace do not focus on themselves, they focus on Jesus. Jadi mereka yang hidup di dalam kasih karunia, kita tidak lagi berfokus tentang diri kita sendiri, tapi berfokus pada Now, Tuhan when Yesus. we become a Christian, we step into the realm of grace. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita It means we are learning to trust in Jesus to work in us and through us. in yang all artinya things. kita belajar untuk mempercayai dan menerima bahwa Yesus akan bekerja dalam kita dan melalui kita untuk segala hal yang terjadi. And so the Bible speaks so much about grace because that's the dimension that we live in as Christians. We are living in the expectation that God is at work in us and through us. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab banyak sekali berbicara tentang kasih karunia, karena itulah yang memang menjadi inti atau dasarnya tersebut, di mana Tuhan yang berada di dalam kita, Dia yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar. Things that the New Testament says about the grace of God. Mari kita lihat beberapa hal yang dikatakan dalam Perjanjian Baru tentang kasih karunia dari Tuhan tersebut. Thank you. We'll look at the next slide. Yeah, thank you. Maybe we can read those. Oke, di sini kita bisa baca bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Kita dibenarkan oleh kasih karunia dalam kitab Roma 3, Roma 5 ayat 2, dan 1 Petrus 5 ayat 12. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia, seperti tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa karena kasih karunia, dalam kitab Roma 6 ayat 14. Dan yang selanjutnya dikatakan juga oleh kasih karunia kita belajar berkata tidak kepada dosa dan hidup yang benar, dalam Titus 2 ayat 11-12. Kita berkuasa dalam kebenaran karena kasih karunia, dalam Roma 5 ayat 17 dan 21. Kita melayani dengan kasih karunia, dalam Roma 12 ayat 6, Efesus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 10. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam 2 Petrus 3 ayat 18, dan kita sebagaimana adanya karena kasih karunia Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Shall I continue, Pastor Ken? Oke. Di sini juga dikatakan kita memiliki kelimpahan. Did you read all of them? Sorry, I lost you for a minute there. Oke, sorry. Kita memiliki kelimpahan dalam kasih karunia dalam Roma 5 ayat 20. I think I lost you there for a little while, Indra. Are you still with us? Yes, I'm still here. Are you able to hear me? Okay. So did you complete that list? Yes, I can hear you. Yeah. Okay, first, Thanks. second. Okay, next slide then. Yeah. I think this is also still about the list of the
grace Yeah. being... Okay. Yeah. Okay, so I'll continue. Di sini, Yes, please. ya, Thank you. kita memiliki kelimpahan dalam kasih karunia, Roma 5 ayat 20. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam Yohanes 1 ayat 16. Kita menerima kasih karunia untuk menolong kita pada waktunya dalam Ibrani 4 ayat 16. Apapun yang kita lalui, Tuhan memberi kasih karunia-Nya lebih lagi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Dan kemudian di sini juga dikatakan bahwa kita bisa menjadi kuat melalui kasih karunia dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Kasih karunia-Nya akan selalu cukup bagi kita dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kehidupan kekristenan kita berisi pengenalan akan kekayaan kasih karunia-Nya, Efesus 1 ayat 7, dan di dalam kekekalan kita akan membesarkan kasih karunia-Nya, Efesus 1 ayat yang ke-6. Amen. Now, I could speak give a whole message on every one of those verses that we shared. Ya, saya bisa membagikan pesan terkait setiap topik yang ada di daftar tadi. But what I want to speak about today is the present tense grace. Tetapi apa yang mau saya bagikan pada malam hari ini adalah tentang... What I mean by that is day at a time. Di mana maksudnya adalah kita menerima kasih karunia dari Tuhan itu selalu baru setiap. One of the differences between God and us is that we are limited in time and space, but Salah satu perbedaan yang mendasar antara Tuhan dengan kita adalah bahwa kita terbatas dalam ruang dan waktu, sementara Tuhan tidak dibatasi God oleh ruang is dan waktu. infinite, but we are finite. Tuhan tidak terbatas, dia tidak terbatas, sementara kita memiliki batasan. And so God gives us, because we live in this time capsule, He gives us our lives in portions of one day at a time. Karena kita hidup di dalam waktu yang terbatas ini, di dalam masa yang terbatas ini, jadi Tuhan memberikan kepada kita kehidupan setiap hari. And each day is marked out by the rise and set of sun. Dan setiap hari itu ditandai dengan terbit dan terbenamnya matahari tersebut. In eternity in heaven where God dwells, there is no sun, there is no darkness, because God is light. God is the light there. Ketika di dalam surga nanti, di situ tidak ada lagi matahari dan tidak ada lagi kegelapan karena Tuhanlah yang menjadi terang di sana bagi kita semua. But we live in this time capsule where God gives us grace one day at a time. Tetapi kita tinggal di dalam tempat, di dalam waktu yang terbatas ini, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari. When I get up in the morning from my night's sleep, I don't know what I will face during the day. Ketika saya bangun dari tidur saya di pagi hari, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi atau alami pada hari tersebut. But I know this, Tetapi saya tahu tentang hal ini, that I am empowered for the totality of life through the grace of God. bahwa saya diberikan kekuatan, dimampukan untuk menjalani keseluruhan hidup saya ini karena kasih karunia Tuhan. Each day, whatever I face, I know that God's grace will be sufficient for me. Setiap hari, apapun yang akan saya alami, saya tahu bahwa kasih karunia-Nya akan selalu cukup bagi saya. I have been empowered and enabled for all things by the grace of God. Saya telah dikuatkan, diberikan kekuatan, diberi kuasa, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan saya melalui kasih karunia Tuhan. Now, to experience this grace, all we need to do is live in the present. Dan untuk bisa mengalami kasih karunia dari Tuhan ini, sebenarnya kita hanya perlu hidup pada masa sekarang ini. But many do not experience God's grace because for two reasons. And the first is they are trying to live in the future. Tetapi banyak orang tidak bisa mengalami, tidak bisa menerima kasih karunia-Nya karena ada dua sebab. Yang pertama adalah mereka hidup di masa yang akan datang. How do they do that? Bagaimana mereka hidup seperti itu? Well, there are at least two ways we can live in the future. Ada dua hal di mana kita bisa seolah-olah hidup seperti di masa yang akan datang. And the first is by presuming upon tomorrow.
Yang pertama adalah sebenarnya dengan berandai-andai tentang hari esok. Putting off until tomorrow what we should do today. Ya, seperti halnya kita mungkin menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan. Let's read this verse and verse 1. Mari kita baca dalam kitab Amsal pasal yang 27 ayat yang pertama. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amen. There's another verse in the Epistle of James where he says, come on, do not, you who say, we will make a profit, but you don't know what a day will bring forth. So you should not presume about tomorrow. Ada juga yang tertulis dalam kitab Yakobus, di mana di situ diceritakan tentang orang yang berandai-andai bahwa mereka merencana di masa, nanti mereka akan pergi berdagang, mereka akan pergi berusaha, melakukan ini itu, tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok I'm going to tersebut. share a couple of ways that we can presume upon tomorrow, and I'm going to be very honest with you and open with you as fellow believers today. Saya akan membagikan beberapa contoh tentang bagaimana kita bisa hidup dengan bagaimana kita sebenarnya hidup berandai-andai tersebut, dan ini yang akan kita pelajari. Saya akan bagikan dengan jujur dan supaya kita bisa mengevaluasi dan menilai diri kita masing-masing. The first area is in the realm of salvation. Bagian yang pertama adalah di dalam tentang kehidupan keselamatan kita. Now, in Isaiah chapter 55 and verse 6, we read these words. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, kita baca seperti ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Now, we often use the word salvation concerning when we were forgiven for all our sins when we trusted in Jesus. Kita sering menganggap bahwa keselamatan itu adalah ketika dosa-dosa kita diampuni ketika kita percaya kepada Yesus. And we know, of course, that all our sins have been forgiven. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dan kita tahu bahwa dalam Kristus seluruh dosa kita telah diampuni dan tidak lagi penghukuman atau pengutukan di dalam Kristus. But, salvation is a present tense experience. Tetapi sebenarnya keselamatan ini adalah suatu hal yang terjadi saat ini. What I mean is that God doesn't just forgive us the penalty of our sins, He saves us from the power of our sins. Yaitu maksudnya bahwa sebenarnya Tuhan tidak hanya melepaskan kita, menebus kita dari hukuman dosa, tetapi juga melepaskan kita dari kuasa dosa tersebut. We all sin, of course, everyone. No one is perfect in that sense. Kita tahu bahwa sebenarnya kita pernah berdosa, kita orang berdosa, kita tidak ada yang sempurna di antara kita. But what the Bible teaches is that we have been freed from the dominion of sin. Tetapi yang dikatakan dalam Alkitab, di situ disebutkan bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. We shouldn't come under sin's power and control. Kita tidak lagi berada di bawah kendali dan kuasa dosa tersebut. And to be honest with you, I think there are times in most Christians' lives where we fall under the power of sin and we come back under the influence of sin's enslavement in our lives. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kekristenan kita, ada kalanya kita juga masih jatuh ke dalam kuasa dosa dan kemudian kita menempatkan diri kita di bawah kuasa dosa tersebut dan akhirnya kita seperti diperbudak oleh keinginan dosa tersebut. I'm being honest with you, I've experienced that in my own life. Saya mau jujur dengan Anda semua bahwa saya juga pernah mengalami hal tersebut dalam kehidupan saya. But we know that what God gives to us is deliverance from the power and the dominion of sin. Tapi saya mau bagikan bahwa yang telah Tuhan berikan bagi kita adalah Dia telah membebaskan kita dari kuasa dan pengaruh dosa tersebut. He is our Savior, not only from the penalty of sin, but from the power of sin. Sorry, Pastor Ken, can you repeat again? Yeah, he is our Savior, not only from the penalty of sin, but from the power of sin. Dia adalah juru selamat kita, tidak hanya melepaskan kita dari hukum dosa tersebut, tetapi juga melepaskan kita dari kuasa dosa tersebut. And this is a beautiful verse in Isaiah. Dan ini adalah suatu ayat yang sangat indah dari kitab Yesaya tersebut.
He says, seek the Lord while he may be found and call upon him while he is near. Karena di situ dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. I may be speaking to someone today who has fallen into the bondage of sin or maybe under the power of an addiction. Saya mungkin berbicara kepada Anda ada yang mendengarkan bahwa Anda sedang berada dalam pengaruh dosa, di bawah kuasa dosa, dalam ikatan dosa, atau mungkin Anda sedang berada dalam suatu kecanduan tertentu. And I want to tell you that God's grace is much greater than the power of sin in your Dan life. saya mau sampaikan kepada Anda bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari kuasa dosa yang sekarang sedang mengikat Where Anda. sin abounds, his grace abounds much more. Ketika kita menyadari bahwa kita semakin berdosa, disitulah kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah, semakin nyata bagi kehidupan kita. And this verse says, let the wicked man forsake his ways and the unrighteous man his deeds, for the Lord will abundantly pardon. Dan di ayat sini dikatakan bahwa biarlah orang yang jahat menyadari dan meninggalkan perbuatannya, karena disitulah Tuhan akan semakin mengampuni mereka. I don't care how deeply you may have fallen into sin, God's grace will lift you out and give you freedom and victory today. Saya tidak peduli seberapa dalam Anda pernah atau sedang jatuh ke dalam dosa, karena kasih karunia dan kuasa Tuhan akan senantiasa membebaskan dan melepaskan Anda dari pengaruh dosa tersebut. We know there are many preachers who preach that if you sin too much, you will lose your salvation. Kita tahu ada beberapa orang yang mengabarkan atau memberitakan atau mengajarkan bahwa kalau Anda berbuat dosa terlalu banyak, maka Anda akan kehilangan keselamatan tersebut. Well, that's not what the Bible teaches. Tetapi bukan itu yang diajarkan dalam Alkitab. In fact, the next verse in Isaiah says, for my ways are not your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. And a preacher may have his thoughts about the limitations of God's love and power over sin, but God is much greater than our own thoughts and our own ideas. He will abundantly pardon. He will reach down into the depths of our despair and lift us up and give us the victory. Bahkan kalau kita mau baca lebih jauh di dalam kitab Yesaya tersebut, di ayat-ayat selanjutnya justru dikatakan bahwa jalanku bukan jalanmu, dan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa semakin kita, meskipun kita sedang sangat jatuh di dalam dosa, Tuhan akan senantiasa mampu menjangkau kita. Orang banyak yang berkata bahwa kasih Tuhan itu mungkin seperti terbatas, tapi sebenarnya kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan. Dia akan senantiasa menjangkau kita dan membawa kita, melepaskan kita dari pengaruh dan kuasa dosa tersebut. And that grace is available today, right now. Seek the Lord while he may be found and call upon him while he is near. Dan bahwa kasih karunia dari Tuhan itu juga masih tersedia saat ini, sekarang ini, dan diingatkan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. And Paul is talking about this when he's speaking to Christians in 2 Corinthians 6 and verse 2. He says, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Dan Rasul Paulus pun menyampaikan hal yang serupa kepada orang-orang Kristen di Korintus. Seperti kita bisa baca dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Di situ dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. There's another area where we experience God's grace today, and that's in the area of reconciliation. Ada area lain atau bidang lain di mana kita bisa melihat kasih karunia dari Tuhan itu pada saat ini, yaitu adalah dalam bidang pemulihan. Again, I'm being very honest with you and very open with you that even as Christians, sadly, we fall out with other Christians. Dan sekali lagi saya juga mau berkata jujur dengan Anda bahwa dalam kehidupan kekristenan kita bisa saja mengalami pertengkaran atau pertikaian dengan sesama orang Kristen yang lain. We have disagreements or we have offenses and we break fellowship with some of our brothers and sisters in the body of Christ. Bahwa kita seringkali mungkin ada yang mengalami bahwa mereka memisahkan dari persekutuan, saling menyakiti perasaan atau memberikan kata-kata yang kasar satu dengan yang lain.
Dan ini adalah suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Now, God knows and understands that sometimes we get angry with our brothers and sisters in the body of Dan Christ. Tuhan pun tahu bahwa kadangkala kita akan mengalami bahwa kita bertengkar atau bertikai atau berseberangan dengan sesama saudara-saudari kita dalam tubuh Kristus. That's understandable. Itu bisa dipahami. But God says, do not let the sun go down on your wrath. Tetapi Tuhan berkata bahwa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. You know how it is in marriage sometimes. Anda tahu bahwa seperti itu juga dalam pernikahan kadang-kadang ya. We can have our disagreements and fall out with our Kita partner, bisa mengalami pertikaian atau ketidaksetujuan dengan pasangan kita. but if we go to bed with our backs against each other, Tapi kalau kita tidur dengan punggung kita saling membelakangi without being reconciled before we go to sebelum sleep, memulihkan sebelum kita tidur, we know it's more difficult kita tomorrow. tahu bahwa besok akan semakin sulit lagi. And as the days go by, it gets harder and harder. Dan seiring berjalannya waktu, hari demi hari itu akan semakin berat. God's grace is there for us Kasih today. karunia dari Tuhan telah tersedia bagi kita hari ini. Don't let the sun go down on your wrath. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. God will give you the grace to humble yourself, to forgive, and to be reconciled. Kasih karunia-Nya akan memampukan kita untuk merendahkan diri kita, mengampuni, dan akhirnya mengalami pemulihan tersebut. Let's look at the second example of how sometimes we are drawn into living in the future. Mari kita lihat contoh yang lain tentang bagaimana kita seringkali merasa atau hidup dalam andai-andai tentang masa yang akan datang tersebut. And that's by Dan itulah worry. dengan kekhawatiran. Worry always concerns the Kekhawatiran future. itu selalu berkaitan dengan masa depan. We're worried about what might happen tomorrow and how we can fix Kita it. khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hari esok dan bagaimana. Now, let me say three things about worry. First of all, it's destructive. Saya mau sampaikan 3 hal tentang kekhawatiran. Yang pertama, bahwa kekhawatiran itu merusak. That's why Jesus kept saying, don't worry about tomorrow. Don't worry about tomorrow. Makanya Tuhan Yesus senantiasa berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir tentang hari esok. In fact, the word worry literally means to tear in half. Bahkan kata khawatir tersebut secara harafiah itu artinya adalah untuk merobek menjadi 2. Okay, I have a piece of paper here with my notes on. Ya, bisa dilihat di sini saya ada selembar kertas dengan tulisan saya di atasnya. If I tore that sheet of paper in two, that's the literal meaning of worry. Ketika saya merobek kertas itu menjadi 2, itulah arti harfiah dari khawatir tersebut. Now, I won't do that because this is a good sermon. Saya tidak akan melakukannya karena ini adalah khotbah yang baik. But it literally means to tear in half or to tear in two. Tapi memang arti sebenarnya dari arti harafiah dari kekhawatiran tersebut adalah merobek atau membelah menjadi 2. Because half of you is going off into tomorrow, trying to think about tomorrow's problems and solve them. Karena separuh dari Anda itu sebenarnya sedang memisahkan diri, Anda menghabiskan separuh dari kekuatan Anda untuk memikirkan tentang hari esok dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. But of course, the other half of you is in today. Sementara separuh dari Anda berada pada masa ini. And you've got all this electrical and chemical energy going around inside you, but you can't go anywhere with it. You can't do anything with it because you're not in tomorrow, you are in today. Dan Anda akan mengalami kondisi dalam tubuh Anda di mana segala energi dan semua unsur-unsur kimiawi yang terbangun di dalamnya itu seperti bergerak, berputar-putar, dan tidak bisa kemana-mana karena Anda hidup di masa sekarang ini, bukan di masa yang akan datang. And that leads to the second point, that Dan itu yang akan membawa kita kepada poin yang nomor 2, yaitu kekhawatiran membuat kita sakit. it can eat away at the lining of our stomach and cause various sicknesses. Itu bisa juga membuat sakit di dalam perut kita yang kemudian akhirnya menjadi
mendatangkan lebih banyak lagi penyakit. Jesus wasn't only concerned about healing, he was actually concerned about preventing sickness in the first place. He said, don't worry, this is not good for you. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia tidak hanya ingin menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang sedang kita derita, tetapi juga dia ingin mencegah kita dari sakit penyakit tersebut, karena dia selalu mengatakan jangan khawatir, jangan takut akan hari esok yang akan datang. And that leads to the third point, is that worry paralyzes. Dan ini juga membawa kita kepada poin yang nomor 3, di mana kekhawatiran itu melumpuhkan. I think a good example of that is Timothy. Saya kira contoh yang baik tentang kekhawatiran ini yang melumpuhkan bisa kita lihat dalam Timotius. Timothy was a young pastor who worked with Paul. Timotius ini adalah seorang pastor yang muda yang dia bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus. But when Paul wrote his first letter to Timothy, he noticed that Timothy was starting to back away from ministry. Tetapi ketika Rasul Paulus menuliskan surat yang pertama kepada Timotius, Rasul Paulus mengamati bahwa Timotius ini dia bergerak atau dia semakin mundur dari pelayanannya. And Paul said to Timothy, do not neglect the gift of God that is in you. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan abaikan, jangan telantarkan pemberian Tuhan yang ada di dalammu. Timothy was appointed as a pastor, but there were many problems in the church. Timotius ketika itu dia ditunjuk sebagai pastor, tapi dia melihat banyak sekali masalah dalam gerejanya. There's always problems in churches. Dan kita bisa lihat bahwa memang sebenarnya selalu akan ada permasalahan dalam gereja. Everyone looks to the pastor to solve the problems. Dan banyak orang melihat kepada pastornya untuk menyelesaikan masalah tersebut. There was false teaching coming into the church. Ada pengajaran-pengajaran yang keliru yang masuk juga ke dalam gereja. And Timothy had to stand against those. Dan Timotius harus berdiri dan menentang atau menolak pengajaran tersebut. Persecution was starting to take place. Persekusi juga mulai masuk di dalam kehidupan bergereja mereka. Christians were being arrested and thrown into prison. Orang Kristen banyak yang ditangkapin dan dilemparkan ke dalam penjara. Maybe tomorrow they will come for me, Timothy may have thought, and arrest me. Bahkan Timotius pun mungkin berpikir bahwa besok orang-orang tersebut akan datang dan menangkapi dia. Or maybe there's a false teaching that will come in that I can't refute or cannot stand against. Dan dia juga berandai-andai bahwa atau khawatir bahwa mungkin nanti akan ada suatu pengajaran yang keliru yang datang yang dia tidak bisa membantahnya atau tidak bisa meluruskannya. And then some of the older men were despising Timothy because of his age, and Paul had to say to him, Timothy, do not let anyone despise your youth. Dan ada juga beberapa orang yang memang lebih tua dari Timotius yang kemudian mereka menganggap rendah Timotius karena dia masih muda. Dan inilah yang kemudian dituliskan juga di dalam surat oleh Paulus kepada Timotius tersebut bahwa janganlah mau dianggap rendah oleh orang lain. And so all these problems began to paralyze Timothy. Dan semua permasalahan ini kemudian melumpuhkan Timotius. And Paul could see this and had to encourage him and said, Timothy, do not neglect the gift of God that is in you. Don't back away from ministry because you're worried about tomorrow. Dan karena itu Rasul Paulus pun harus mengingatkan ke Timotius bahwa jangan karena kekhawatiran ini kemudian dia menjadi lumpuh, dia tidak lagi mau terlibat dalam pelayanan, dia mundur dari pelayanan. Dan karena itu janganlah dia menelantarkan atau membiarkan pemberian atau karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada dalam dirinya. By the time Paul wrote his second letter to Timothy, things had got worse. Dan pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua kepada Timotius, sebenarnya kondisi semakin memburuk. Paul was in prison awaiting execution.
Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, dia sedang menunggu hukuman mati. In fact, it was his last epistle that he wrote before he was executed. Bahkan mungkin surat kepada Timotius ini adalah surat yang terakhir yang dia tuliskan sebelum Rasul Paulus menjalani hukuman matinya tersebut. And by now, Timothy had laid down his gift. Dan pada saat itu Timotius telah meletakkan atau mundur dari karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepadanya. The fire had gone out in his life. Apinya telah padam dalam kehidupannya. And so Paul had to say to him, Timothy, stir up the gift of God that is within you. Oleh karena itu Rasul Paulus pun menuliskan kepada Timotius untuk membangkitkan kembali apa yang Tuhan telah berikan kepadanya dalam kehidupan Timotius tersebut. Because God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound Karena mind. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kepada kita roh keberanian dan roh kekuatan dan roh yang mengalirkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. What is the answer to worry? Apa jawaban terhadap kekhawatiran tersebut? Well, worry concerns the future, and Jesus said the answer to worry is today. Kalau kita lihat kekhawatiran itu adalah terkait dengan masa yang akan datang, dan Yesus berkata bahwa untuk mengatasi kekhawatiran tersebut adalah kita berfokus pada hari ini. Let's look at these wonderful words that he said in Matthew chapter 6 and verse 34. Mari kita lihat ayat yang bagus sekali ini yang tertulis dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yeah. Jesus was saying, you don't have to worry about tomorrow. Just look at what is before you today. There is grace for today to do what you need to do today. Now, tomorrow, there will be grace for what tomorrow brings when tomorrow is today. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari yang esok, jangan terlalu dipikirkan tentang permasalahan yang akan datang. Yang perlu kamu jalani adalah jalani hari ini, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya untuk kita, supaya kita mampu menjalani kehidupan kita pada hari ini. Untuk besok, untuk yang akan datang, Tuhan juga akan memberikan kasih karunia-Nya ketika hari besok itu datang menjadi hari ini. I heard a story about the days of the Soviet Union before it collapsed. We know it's trying to be rebuilt now, but before it collapsed, when it had such control over many countries, and of course was banning Christianity, not allowing Christians to meet. Saya teringat dengan kondisi di mana ketika itu masih menjadi negara Uni Soviet ya. Mereka masih memiliki kuasa atas banyak daerah, dan di banyak daerah tersebut mereka pemerintahannya itu mencegah atau melarang orang-orang Kristen untuk bisa berkumpul dan bersekutu. And there was a ministry that used to encourage the underground church in the Soviet Union. Dan pada waktu itu ada suatu pelayanan yang secara spesifik mereka melayani dan memberikan penguatan kepada gereja-gereja yang harus bersembunyi atau melakukan persekutuan mereka sembunyi-sembunyi di tempat yang tersembunyi supaya mereka tidak diketahui oleh pemerintah. And one of the representatives from that ministry was sharing in churches about what the Christians were suffering behind the Iron Curtain. Dan dari pelayanan tersebut ada seorang atau beberapa pastor yang membagikan cerita tentang bagaimana penderitaan yang gereja-gereja Tuhan alami ketika mereka hidup dalam kehidupan mereka di balik tirai besi tersebut. And he shared quite a horrible story, which I'm quite reluctant to share with you. Dan cerita yang dibagikan itu adalah suatu cerita yang sangat mengerikan, menyeramkan, dan saya juga sebenarnya tidak ingin membagikannya kepada Anda pada hari ini. He spoke about how the Christians were meeting together
secretly to worship God, dia bercerita tentang bagaimana orang-orang Kristen tersebut berkumpul, bertemu sembunyi-sembunyi untuk bersekutu dan memuji Tuhan. and the communist soldiers broke into their service and commanded them all to go outside of the building. Dan pada waktu itu tentara dari Uni Soviet tersebut datang dan mereka menghentikan pelayanan yang sedang berlangsung dan menyuruh mereka semua untuk keluar dari gereja. And they dug a big hole, a big pit, and put the children in the pit. Dan di luar situ mereka telah menggali sebuah lubang yang besar dan mereka menempatkan anak-anak kecil di dalam lubang tersebut. And they said to the parents, deny Christ, renounce Christianity, or we will bury your children alive. Dan mereka berkata kepada para orang tua tersebut, sangkal Tuhanmu, kalau tidak, anak-anak ini akan kami kubur hidup-hidup. And not one of the parents denied Christ, and the children were buried alive. Dan para orang tua tersebut tidak ada yang menyangkali Tuhan, dan akibatnya anak-anak tersebut dikubur hidup-hidup. And then the man that was telling this story in the church said to the congregation, would you deny Christ, or would you be like those parents? Dan pelayan Tuhan yang membagikan cerita tersebut bertanya kepada jemaat yang mendengarkan, kalau kalian berada di dalam posisi seperti itu, akankah kalian menyangkal Kristus atau kalian akan seperti para orang tua tersebut? One mother went home from that meeting very, very upset and very anxious. Salah seorang ibu dari jemaat tersebut pulang ke rumahnya dan dia merasa sangat sedih dan dia merasa sangat khawatir. And in the week, she asked if she could see her pastor. Dan kemudian dia bertanya, dia ingin bertemu dengan pastornya. And she said, Pastor, I cannot be a Christian anymore. Dan dia berkata kepada pastornya bahwa dia tidak bisa lagi menjadi orang Kristen. I could not do what that man asked us to do. Saya tidak bisa melakukan apa yang orang-orang tersebut minta kita lakukan. And the pastor was a very wise man. Dan pastor ini adalah orang yang sangat bijak. He said, Sister, you do not even have to worry about what you might do in a situation like that. Dia berkata kepada ibu tersebut, jangan khawatir tentang apa yang harus kamu lakukan kalau kamu menghadapi situasi tersebut. God does not want you to think about the things that might happen in your life. Karena Tuhan tidak ingin kita memikirkan tentang apa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Actually, you don't know what you can do tomorrow. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan besok. You will only see the challenges and the problems, but you will never see God's grace tomorrow until tomorrow becomes today. Karena kalau kamu melihat hari esok, kamu hanya akan bisa melihat permasalahan dan kekhawatiranmu. Kamu tidak akan bisa melihat kasih karunia Tuhan pada hari esok sampai ketika hari esok tersebut berubah menjadi hari ini. And God wants you to focus on today. Dan Tuhan ingin kita senantiasa fokus tentang hari ini. He just wants you to be a good mother today. Dia hanya ingin Anda menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak, bagi keluarga Anda hari ini. And He will give you His grace to be a good mother today. Dan Dia akan memberikan kasih karunia-Nya untuk memampukan Anda menjadi ibu yang baik hari ini. Amen. Amin. I heard a very funny story of a man who was very skinny like me. Saya mendengar sebuah cerita yang lucu tentang orang yang sangat kurus seperti saya. And he lived in Canada. Dan dia tinggal di Kanada. And he wanted to get a job chopping down trees with the lumberjacks.
dan dia ingin mencari pekerjaan sebagai penebang kayu. So he went to where they were cutting down trees and he said, I'd like a job cutting down trees. Ketika dia karena dia ingin menjadi penebang kayu, dia pergi ke daerah hutan-hutan situ. Dia bertemu dengan orang-orang yang sedang menebang kayu dan dia berkata bahwa saya ingin bekerja menebang kayu juga. And everyone laughed at him because he was such a skinny man and they were muscular men. Dan semua orang yang ada di situ mentertawakan dia karena dia adalah orang yang kurus sekali, sementara orang-orang lain yang ada di situ mereka adalah orang-orang yang kekar dan berotot. And somebody said to him, give him a chance. Let him see if he can chop down trees. Tapi ada satu orang yang berkata, berikan dia kesempatan. Mari kita lihat apakah dia bisa menebang pohon tersebut. So they gave him an axe and they brought him up to a tree, and with one swipe, he cut the tree down. Dan mereka memberinya sebuah kampak dan membawanya ke sebuah pohon, dan si orang yang kurus tadi dengan sekali ayunan dia bisa menebang pohon tersebut. Nobody was laughing now. Sekarang nggak ada yang berani tertawa lagi. So they brought him up to a bigger tree, a thicker tree, and said, do it again. Dan kemudian mereka membawanya kepada pohon yang lebih besar, yang lebih tebal lagi, dan mereka bilang, ayo lakukan lagi. And he took one swipe and cut the tree down. Dan dia mengayunkan kampaknya sekali lagi, dan dalam sekali ayunan, pohon tersebut juga tumbang. Even the biggest and strongest men could not do that. Bahkan di antara orang-orang yang ada di situ, orang yang paling besar dan paling kuat pun, di antara mereka tidak bisa melakukan yang dia lakukan. And then they brought him up to a very big, thick tree. Dan kemudian mereka membawa orang tersebut kepada pohon yang sangat besar. And with one swipe, he cut the tree down. Dan sekali lagi dengan satu ayunan, dia bisa menebang pohon tersebut. They said, that's amazing. Where did you learn to cut down trees like that? Mereka berkata, ini sangat menakjubkan sekali. Di mana kamu belajar menebang pohon seperti ini? He said, in the Sahara forest. Dia bilang di hutan Sahara. He says, Sahara forest, don't you mean the Sahara desert? Orang-orang itu bingung, hutan Sahara, mungkin maksud kamu gurun Sahara kali ya? He said, well, that's what they call it now, yes. Dan dia bilang, ya inilah namanya sekarang, tapi kalau dulu itu hutan. And sometimes when we look at our lives, all we can see is a forest of problems and challenges ahead of us. Dan dalam kehidupan kita seringkali hanya melihat seperti hutan, banyaknya pohon, permasalahan di hadapan kita. But we never see the grace of God. Tetapi kita seringkali susah atau tidak bisa melihat kasih karunia dari Tuhan. Because most of those trees are in the future. Karena banyak atau mungkin semua dari pohon-pohon tersebut adanya di masa yang akan datang. But God says to us, see that tree right in front of you, that's the tree of today. And the grace of God is upon you to cut down that tree. Tapi Tuhan berkata bahwa lihatlah pohon yang ada di depanmu ini adalah permasalahan yang kamu hadapi pada hari ini. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya supaya memampukan kita untuk menebang pohon tersebut. And when we do that, our forest becomes a desert. Dan kalau kita melakukan itu, hutan permasalahan tersebut akan menjadi sebuah padang gurun. Amen. Amin. But what about the second way that we can step out of today so that we don't experience God's grace? What's the second way? Bagaimana tentang hal yang kedua yang kita mungkin lakukan dalam keseharian kita, di mana kita akhirnya tidak lagi Sorry, we'll go to the next. Di mana akhirnya kita tidak lagi menikmati kasih karunia Tuhan. Thanks. And that's by living in the past. Dan itu adalah tentang hidup di masa yang lalu. They say, for example, yesterday was better than today.
yaitu ketika kita seringkali berkata bahwa kemarin lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik. Some people live in a time warp, what we call a time warp. Do you, Indra? Ya, sorry, just lost you for a while. Beberapa orang hidup di dalam waktu yang diputar balikkan. Yeah. Even spiritually, we can look in the past and say that it was better in those days when God I think, sorry, can you Okay. repeat again? Yeah, Yeah. just lost it for a Sorry. while. Did I lose you or did you lose me? We lost each other, I think. I think it's lost. Okay. All right. I'm not sure whether it's my internet or yours. Okay. I say that again. Some people believe that yesterday was better than today, and we can do that spiritually. We can say that God moved in the past, the good old days when God moved in the past. Kita seringkali ada berkata bahwa hari kemarin itu lebih baik dari hari ini, dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita, di mana kita melihat bahwa di masa yang lalu Tuhan bergerak atau bertindak dengan sangat menakjubkan dibanding dengan hari ini. We find that in the prophets Haggai and Zechariah. They prophesied after the captivity had returned from Babylon. Kita bisa melihat di dalam cerita dari Nabi Hagai dan Zakaria bahwa ketika bahwa setelah keluar dari pembuangan di Babylon mereka akan kembali. Yeah. The first thing they wanted to do when they came back from captivity was to rebuild the temple because the Babylonians had destroyed it. Hal pertama yang ingin mereka lakukan ketika mereka kembali dari pembuangan tersebut adalah membangun kembali Bait Allah, karena Bait Allah yang sebelumnya itu telah dihancurkan oleh orang-orang Babylon. And so we read that. Okay. Yes. And so we read that when they laid the foundations of the temple, the young men rejoiced, the old men wept because they remembered Solomon's temple, and they said that temple was greater than this temple. Dalam cerita tersebut kita bisa melihat bahwa ketika mereka meletakkan batu yang pertama untuk membangun Bait Allah yang baru ini, orang-orang muda mereka bersuka cita, sementara orang-orang yang tua mereka menangis karena mereka mengingat tentang Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, dan Bait Allah yang dibangun pada masa Salomo tersebut jauh lebih megah dibanding Bait Allah yang sekarang mereka akan bangun ini. Yeah, and it's not the size of the temple, but of course the God who inhabits the temple, the glory of God who inhabits the temple, and it's like that today. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, present tense grace of the God who lives in eternity lives with us today in all his power and in all his glory. Itu yang seringkali juga kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, di mana kita melihat bahwa pada masa lalu Tuhan sangat bekerja, sangat berkuasa, sangat membantu, dan lain sebagainya. Sementara yang sebenarnya bisa kita lihat dalam cerita tentang pembangunan Bait Allah ini, bukan tentang ukuran Bait Allah tersebut yang berpengaruh, tapi adalah tentang Tuhan yang berdiam di dalam Bait Allah tersebut. Sama halnya dengan kehidupan keseharian kita, kita tidak perlu lagi melihat tentang masa lalu yang dimana Tuhan bekerja, karena Tuhan sendiri dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia akan hadir dalam kehidupan kita hari ini, dan dia akan hadir dalam kehidupan kita hari ini dengan seluruh kemuliaan, dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. So I want to encourage you as Christians not to live in the past. Some people read books of revival and say it was better back then, but if only we could get that today, we would be great. But the Bible says that we have all that we need in
the Lord Jesus Christ, who is with us today, Jesus the same yesterday, today, and forever. We live in revival because we live in Christ. Ya, oleh karena itu Tuhan senantiasa mengingatkan pada kita ya, jangan kita berpaku tentang kehidupan yang masa lalu, menganggap bahwa yang masa lalu itu kalau kita bisa kembali seperti kehidupan yang dulu itu akan membuat kita semakin kuat, semakin hebat. Tapi kita mau diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu, dia selalu sama, dulu, sekarang, dan sampai akan datang sampai selama-lamanya. Dan dia akan senantiasa memampukan kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Supaya kita jangan kembali lagi berfokus tentang bagaimana kehidupan di masa lalu itu kalau lebih baik dan bisa kita wujudkan hari ini. Because can you see what the devil is trying to do? He's trying to take us out of today where we experience all the grace of God and take us back into the past so that we live in this sense of being deficient instead of being sufficient for all things. Bisakah kita lihat apa yang sedang iblis coba lakukan dalam kehidupan kita? Dia ingin membawa kita keluar dari masa yang sekarang ini, di mana kita bisa melihat segala kemurahan dan segala kecukupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan membawa kita kembali ke masa lalu, di mana di situ sebenarnya kita sedang berada dalam kekurangan, dan kita tidak bisa lagi menikmati dan mengalami kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Okay, let's move on to the second example of how we can live in the past. People say, I am a product of the past. Jadi contoh yang kedua, tentang bagaimana kita hidup di masa yang lalu, kita bisa melihat, kita sering mengatakan bahwa saya adalah produk masa lalu. Yeah. Some people have an old covenant mentality. Ada beberapa orang yang memiliki mentalitas perjanjian lama. They teach, for example, that we have problems because the sins of our grandfather through forge. Sorry, Pastor Ken, can you repeat again, please? Because your voice was choppy. Oh, okay. So some Christians have an old covenant mentality. They teach that we are under what they call generational curses. In other words, what our fathers and grandfathers and great-grandfathers did, we are suffering for today. We're under a generational curse. We're a product of the past. Oke. Kita bisa dikatakan mengalami atau memiliki mentalitas perjanjian lama, yaitu ketika kita seringkali melihat dan menganggap bahwa kita masih berada di bawah dosa turunan ya. Apa yang dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, dari kakek nenek, orang tua kita, itu kita menanggung akibatnya pada saat ini. Jadi kita masih berada dalam dosa turunan tersebut. I think I've lost you now. Are you there? Yes, I'm sorry. Again. Yeah. Okay. So where do they get that from? Where do they get that teaching from? Jadi dari mana dia mendapatkan pengajaran-pengajaran seperti itu? Actually, it comes from the Old Testament law in Exodus chapter 20, when God was giving the 10 commandments. He said, worshipping other gods, he will visit the iniquity or the sin of those people to the third and fourth generation. Jadi dari mana mereka memiliki pemahaman seperti itu? Yaitulah ketika mereka melihat dan memiliki mentalitas perjanjian yang lama, di mana dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, di situ dikatakan bahwa ketika manusia atau bahwa ketika umat Israel menyembah Allah lain,
maka Tuhan akan mendatangi mereka dan menghukum mereka sampai generasi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. And so those that teach this teach that the reason people have problems is because they are under a generational curse, and the power of Satan needs to be broken over this. Jadi ini yang menjadi mentalitas perjanjian lama tersebut, bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita mengalami suatu kesukaran atau kesulitan, ini karena akibat dari dosa turunan tersebut, dan ini belum dipatahkan. Well, the first thing is that God says, I will visit the iniquity of those people to the third and fourth generation. It's got nothing to do with Satan. Don't bind Satan, bind God. Jadi di situ dikatakan bahwa di dalam kitab Keluaran tersebut, bahwa Tuhan yang akan mendatangi atau menghukum mereka sampai generasi yang ketiga dan keempat. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa karena dosa-dosa tersebut mereka kemudian mengikat iblis atau mengikat setan, mereka seharusnya tidak mengikat setan, tapi mereka mengikat Tuhan atas permasalahan tersebut. Well, good luck with that. Ya, semoga bisa lah. But you see, this was under the law, the old covenant, and Israel broke that covenant, and God said through Jeremiah that there will be a new covenant. Dan ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam perjanjian yang lama tersebut, bangsa Israel pun seringkali melanggar dan menyalahi peraturan-peraturan dalam perjanjian tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa akan ada sebuah perjanjian yang baru. And under the new covenant, people would not say, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge, but rather everyone will suffer for the consequences of his own actions, not his forefathers. Dan di situ dikatakan bahwa sorry, can you repeat again, please? Yeah, God said under the new covenant, they will no longer say the children have eaten sour grapes, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge, but everyone will suffer for his own consequences, not the consequences of his ancestors. Oke, jadi dalam perjanjian yang baru tersebut dikatakan bahwa tidak akan ada lagi suatu kondisi di mana karena kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, maka generasi yang sekarang yang akan menerima atau menanggung hukumannya tersebut. Tapi di sini dikatakan bahwa setiap orang, mereka akan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang mereka lakukan tersebut sendiri. Amen. We are not a product of the past. Amin. Kita bukanlah produk dari masa lalu tersebut. God has cut us off from our hereditary line. Tuhan telah memutuskan kita dari dosa turunan tersebut. Not just back 3 or 4 generations, but all the way back to Adam. Dan itu tidak hanya 3 atau 4 generasi di atas kita saja, tapi diputuskan sampai ke akarnya, sampai ke asalnya, sampai ke masa Adam. He's taken us out of Adam and he's put us into Christ. Tuhan mengangkat kita, melepaskan kita dari dosa Adam tersebut dan membawa kita ke dalam kehidupan Kristus. We are not a product of our past, we're a product of the cross and the resurrection of Jesus Christ. Kita bukanlah produk dari kehidupan masa lalu kita, tapi kita adalah produk yang baru, dihasilkan dari penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus. Another way that people see themselves as a product of the past is they have a victim mentality. Salah satu cara lain di mana orang melihat atau menganggap mereka adalah produk dari masa lalu adalah dengan memiliki mentalitas sebagai korban. They blame the past
for the present. Mereka mempersalahkan masa lalu untuk kejadian yang mereka alami pada masa kini. I'm where I am today, they say, because of what somebody did to me, or because of my background, or my lack of education, or my environment, whatever it is, they blame the past for their circumstances in the present. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka seringkali mempersalahkan kondisi mereka, keterbatasan mereka, atau mereka bisa saat ini karena apa yang mereka alami saat ini karena ada orang lain yang berbuat jahat pada mereka pada masa lalu, sehingga mereka senantiasa melemparkan kesalahan tersebut kepada masa lalu atas apa yang mereka alami sekarang. But we are not victims, we are victors. Tetapi kita sebenarnya bukanlah korban, kita adalah umat-umat pemenang. God has caused us to triumph in everything. Tuhan telah menjadikan kita pemenang dan memampukan kita untuk menang atas segala hal. Because he has already overcome, and we say thanks be unto God who gives us the victory, because we are victors, we overcome any circumstances. God's grace shines against the backdrop of all our problems and our past and our difficulties. God's grace shines against that backdrop and gives us victory in all our circumstances. Karena kita adalah sebenarnya umat pemenang yang dimenangkan oleh karena apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dan selesaikan. Dan ini yang kasih karunia-Nya inilah yang kemudian menyinari kita, mengatasi segala kegelapan di masa lalu kita, sehingga kita tidak perlu lagi tinggal dalam kegelapan masa lalu tersebut, dan kita bisa melihat dan menjalani hidup kita sebagai umat pemenang hari lepas hari. Okay, we need to just move on, and the last point in this heading is unforgiveness mentality. People say people can become a product of the past if they hold on to unforgiveness. Kita kemudian melanjutkan ke poin yang ketiga atau yang terakhir dalam kehidupan masa lalu ini adalah ketika seseorang memiliki mentalitas yang tidak mengampuni. Mereka tidak mau mengampuni atau melepaskan kesalahan. There's probably nothing greater that will hold us in the past more than unforgiveness. Mungkin tidak ada yang lebih kuat atau yang lebih besar yang menahan kita supaya kita tinggal di masa yang lalu, selain dari mentalitas yang tidak mengampuni tersebut. Somebody said that unforgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Bahkan ada yang berkata bahwa tidak mengampuni tersebut adalah seperti halnya ketika kita meminum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Unforgiveness doesn't hurt the other person, it hurts us. Nah, ketika kita tidak mengampuni, itu tidak menyakiti orang lain tersebut, itu justru menyakiti diri kita sendiri. When we forgive someone, we release a person. Ketika kita mengampuni orang tersebut, kita membebaskan orang tersebut. But the person we release is ourselves. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan seseorang, dan orang yang dibebaskan tersebut adalah diri kita We're set sendiri. free from the past when we forgive. Kita dibebaskan dari masa lalu kita ketika kita mengampuni. Now again, I'm being very honest and very practical. We don't find this easy in our own strength. It's only through the grace of our Lord Jesus Christ that we can forgive. Dan sekali lagi saya mau jujur dan terbuka dengan Anda semua bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam secara praktisnya ini bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi ini bukan suatu hal yang mudah kalau kita berdasarkan atas kekuatan kita sendiri. Tapi ini bisa kita lakukan dalam kasih karunia Tuhan. And sometimes people confuse forgiveness with a feeling. It's not a feeling, it's an act of our will, it's a decision. Seringkali ada orang yang menyalahartikan pengampunan ini dengan sebuah perasaan, tapi pengampunan ini bukan hanya terkait dengan perasaan, ini adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan kemauan atau kehendak kita. If someone has hurt you, you cannot help the way you feel about that. That's your feelings, but that's not unforgiveness if you have those feelings of being hurt. Ketika seseorang menyakiti Anda bisa saja merasakan sedih atau merasa tersakiti, tapi ketika Anda merasakan sakit atau tersakiti itu bukan berarti Anda sedang tidak mengampuni. So how do you know if you've really forgiven someone?
Jadi bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah benar-benar mengampuni seseorang? Maybe you've forgiven, but you still have the feelings inside you. Mungkin Anda mengampuni, tapi Anda masih memiliki perasaan di dalam diri Anda. I think there's a wonderful test that we can apply to know if we've really forgiven someone. Saya rasa ini adalah suatu tes atau suatu ujian yang bagus untuk kita bisa mengetahui apakah benar-benar kita telah mengampuni seseorang. You see, our forgiveness of others must reflect God's forgiveness of us. Jadi kita bisa melihat bahwa pengampunan kita terhadap orang lain itu harus merefleksikan atau mencerminkan pengampunan Tuhan terhadap kita. So God says when he forgives us, he says, your sins and your lawless deeds I will remember no more. Tuhan berkata bahwa ketika Dia mengampuni kita, segala pelanggaran kita dan ketidaktaatan kita terhadap hukum-hukumnya itu tidak akan diingat oleh Tuhan lagi. It doesn't mean that God has a memory blockout concerning our past, but to remember means he will never remember them against us. He will never bring them up again. He will never mention our sins again to us because they've been forgiven. Ini bukan berarti bahwa Tuhan mungkin mengalami suatu hilang ingatan ya, atau melupakan atau hilang ingatan tentang apa yang kita perbuat. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa Tuhan tidak akan lagi mengungkit-ungkit permasalahan atau mengungkit-ungkit dosa atau perbuatan yang pernah kita lakukan dan mengingatkan itu sebagai suatu cara untuk membuat kita merasa takut atau merasa bersalah di hadapannya. That's why there's no condemnation to those who are in Christ. There cannot be condemnation because God will never, ever bring up our sins against us again. Oleh karena itu, dalam Kristus tidak lagi penghukuman atau pengutukan, karena di hadapan Kristus, Dia sudah tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. So, have you forgiven? Jadi, apakah Anda sudah mengampuni? Well, the question is, are you still talking about it? Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda masih sering membicarakan tentang hal tersebut? If you are still talking about it, you probably haven't forgiven. Kalau Anda masih sering membicarakan tentang hal tersebut, mungkin Anda masih belum mengampuninya. Because you're still remembering it against that person by talking about what they did to you. Karena Anda masih mengingat dan mengungkit kembali apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut dalam kehidupan Anda. So I want to be very practical in this. Jadi saya ingin mencoba sangat praktis tentang hal ini. Sometimes we can deal with something in our heart and in our lives, but then other people try to draw out from us what happened in the past, and then we find ourselves talking about it. So be careful, be on your guard. Just say to those people, look, I've dealt with that and I've moved on. I don't want to talk about it anymore. It's done. Jadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah mengampuni, kita sudah melupakan tentang kesalahan atau hal-hal masa lalu tersebut. Tetapi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain mungkin akan berusaha mengorek atau mengungkit kembali tentang kesalahan atau perbuatan-perbuatan masa lalu tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita cukup bilang bahwa itu sudah saya selesaikan, saya tidak mau lagi membicarakan tentang hal itu. Amen. Okay, we come to the last point. Oke, kita masuk dalam poin yang terakhir. Another thing that will hold us into the past if we allow it is failure. Some people say, I failed in the past, so I won't try again. Poin yang terakhir ini berbicara tentang bagaimana kita masih hidup dalam masa lalu kita, yaitu adalah tentang kegagalan. Di sini katakan saya pernah gagal di masa lalu, jadi saya tidak akan mencobanya lagi. So let's ask first of all. Sorry, are you there? Yes. Yeah, sorry, I've lost you. But anyway, I can't see you. Can you? Oh yeah, here we are.
My battery is running low, so I have to Oh, finish now anyway. What is failure? jadi apakah What is kegagalan failure? itu? Ya, To fall is not to fail, but to fall and to blame others is to fail. jatuh itu bukanlah suatu kegagalan, tapi jatuh dan kemudian mempersalahkan orang lain itu adalah kegagalan. To fall and not to get up is to fail. Ketika kita jatuh dan tidak bangkit lagi, itu juga adalah suatu kegagalan. The psalmist says, "The steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be cast down." In other words, he shall not remain down. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa langkah orang benar itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau dia jatuh, dia tidak akan sampai terlentang atau tidak tetap diam jatuh, tidak tetap berada di bawah tersebut. A mistake is only a failure if we don't learn from it. Suatu kesalahan itu akan menjadi suatu kegagalan kalau kita tidak belajar dari kesalahan tersebut. Yeah. Let's go to the next slide. Oke. What is success? If we look at failure, but what is success? Jadi ketika kita tadi berbicara tentang kegagalan, apakah sukses tersebut? Some people spend all their lifetime trying to climb the ladder only to discover that when they get to the top, it was leaning against the wrong wall. Ada beberapa orang yang menghabiskan seluruh waktunya itu untuk menaiki tangga, menaiki sebuah tangga, hanya untuk menemukan bahwa ketika mereka sudah sampai di puncaknya, tangga tersebut ternyata bersandar pada dinding yang salah. God doesn't just promise success, but good success. Tuhan tidak hanya menjanjikan keberhasilan pada kita, tapi juga menjanjikan keberhasilan yang baik bagi kita. What's the difference between success and good success? Jadi apa perbedaan antara sukses, keberhasilan, dengan keberhasilan yang baik atau good success tersebut? Well, let's give an example. Let's say I become a very successful pastor and have a mega church. Mari kita lihat suatu contoh. Contohnya, misalnya saya menjadi seorang pastor yang sangat berhasil dan saya memiliki gereja yang sangat besar. But if that success makes me proud and looking down on others, and it makes me not a nice person because I'm full of myself, is that really success? Tapi kalau karena keberhasilan Is that tersebut, good success? Tapi kalau karena keberhasilan tersebut kemudian menjadikan saya orang yang sombong, yang hanya memperhatikan atau membanggakan keberhasilan diri sendiri, kemudian memandang rendah orang-orang lain, apakah itu suatu keberhasilan yang baik? But if I don't grow a big church, but have influence in people's lives and remain humble and see good fruit in people's lives, is that failure or is that good success? What is good success in the eyes of God? Atau sebaliknya, kalau mungkin saya tidak bisa memiliki suatu gereja yang besar dengan jumlah jemaat yang banyak, tetapi ketika saya memiliki jemaat yang sedikit saja, dan saya memberikan dampak, memberikan pengaruh atau impact kepada orang-orang tersebut, kepada jemaat tersebut, sehingga kemudian mereka bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, apakah ini suatu kegagalan ataukah suatu keberhasilan yang baik? Jadi seperti apakah keberhasilan yang baik di mata Tuhan tersebut? Every day we can enjoy God's good success. Setiap hari kita bisa menikmati keberhasilan yang baik yang diberikan oleh Tuhan. We are not defined by our past mistakes. Kita tidak didefinisikan atau tidak ditentukan oleh kesalahan kita di masa yang lalu. We are not defined by our past failures. Kita tidak didefinisikan atau ditentukan oleh kegagalan kita di masa yang lalu. We're defined by who we are in Christ. Kita ditentukan atau didefinisikan berdasarkan siapa kita di dalam Kristus. Yes. And that makes us a success. Dan itulah menjadikan kita sukses.
every day is a success because we're walking in the Spirit. Setiap hari adalah suatu keberhasilan ketika karena kita berjalan dalam Rohnya yang kudus. So let's look at the last slide. Jadi mari kita lihat yang terakhir ini. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Amen. Ya, amin. Kemarin itu adalah suatu sejarah atau masa lalu. Besok itu adalah sebuah misteri, tapi hari ini adalah sebuah hadiah. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris dikatakan the present atau hari ini. And by the way, that's not my quote. Ya, itu bukan quote dari saya. That is from the movie Kung Fu Panda 2. Tapi itu dari film ya. I was about to say it's from Master Oogway, right? Yeah. Ya, itu quote dari film Amen. Kung Fu Panda ya. Praise God. Sifu. Present tense grace. Kasih karunia pada hari ini. Amen. Amin. God bless you. Ya, Ya. Tuhan Yesus Amen. memberkati. Pak Indra, please dimatiin itunya. Oh, oke. Oke. Iya. Haleluya. Okay, so thank you, Pastor Ken. I think you still have some time, right? Let's see if we have some questions or some comments, if you don't Sure. mind. Yeah, maybe I'll just put it on charge. Oh, okay, And I okay, can speak to you this way. Yeah, I won't be a minute. okay. Thank you, Pastor Ken. Aku bisa masuk nggak mungkin? Oh, jangan di-zoom lewat ini ya. Oke, jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti juga. Mungkin Pastor David kita bisa sapa dulu ya, yang ada di chat ini tadi ada beberapa saya lihat ada ada Pastor Rosana, Pastor Vero, Pastor Hatta, Pastor John Wesley. Ya, mungkin ini tadi suaranya kurang jelas atau bagaimana ya, tapi tadi kalau saya sih dengarnya jelas-jelas saja di sini. Mungkin karena saya dengar di Iya. Iya. Oke. Oke, so Pastor Pastor Ken. Ya, oke. Okay. Pastor Iva, you have question? agak. Okay, I'm back. I'm back, Pastor David. Oke. Okay, I'm back with you. Ya, silakan Pastor Can Eva. you hear me? Yeah. All right. Personally, I thank you very much for your message, Pastor Ken. Really so I cannot blessed. hear you. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Pastor Ken? Pastor David? No, Yeah. it's very faint. I don't know what it is. Let's just try it with the see how long we can go with Jadi kalau pasang charger dia nggak bisa pasang. Okay, how's that? Yeah. Can you hear me? Ya. Oke. Okay. Yeah. Let's see how long we can go with this. Pastor Eva, silakan. Hello? Here you. Yeah. Okay. Yeah. All right. Pastor Ken, thank you very much for your message today. It's so blessed. Very Thank you. Yeah. But from my point, since I heard you, that old product, I know that what you said just now, that I think old product is always refer to the failure, and then Yeah. grace product is always refer to Success. good success. Good success, not only Yeah. success, right? Good success. Good success. Amen. But good success is mean when you have a joy and the peace every day, in every minute, because He is in us, right? The Spirit is in us. So that what I'm saying, Yeah. that good success when I feel joy and peace in every circumstances, even when feel Yes. hard. Yeah,
And for myself, Pastor Ken, about unforgiveness, right? Before you mentioned that about the Yeah. unforgiveness is we not remember it, right? We're not talking about it anymore when we have Yeah. like a Yeah. problem or we have something's not good with other persons. But my questions is Yeah. sometimes people is it's not easy to forget it, right? When you hurt by someone, right? Yeah. 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 But uh, how, from your point of view, how we settle ourselves to, because forget it is not easy, right? Even we forgive already. Yeah. That's good. Yeah. 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 That's That's normal. true. That's normal, Yeah. right? But So, for example, yeah. we can forgive, but we don't have to trust that person again if they've betrayed us, because what helps us to forget is when they change. Mm, Okay, but we cannot forget until their behavior changes. If they're still repeating the same patterns, then obviously they're making it hard for us to forget because they're still behaving in the same way. So to forgive is one thing. You're correct there, but that's not forgetting. And in fact, we need to guard our hearts and our lives and protect ourselves from abusive people that will, that have patterns that repeat, patterns of hurt that keep repeating. We don't want to make ourselves vulnerable again to being hurt or betrayed or whatever it is. So forgiving is one thing, but forgetting, I think God has built into us that memory that says, okay, have discernment with this person, be careful, because unless they have changed in that area, they will do the same again and bring hurt into your life. So you can forgive people. You don't have to have lunch with them. You don't have to. There are boundaries in life. I think that God allows us to set boundaries over people so that they don't just use us and abuse us. Yeah. Okay. All right. Let me interpret to the our friends in the live streaming. Oke, Bapak dan Yeah. Ibu, ya saya Yeah. bertanya kepada Pastor Ken bahwa produk di masa lalu atau produk yang bukan di dalam grace itu adalah selalu berbicara tentang kegagalan. Tetapi ketika kita berada di dalam kasih karunia, produk dari kasih karunia bahwa itu selalu berbicara tentang kesuksesan yang luar biasa. Karena memang kehendak Tuhan adalah kita sukses selalu di setiap dalam keadaan apapun. Dan Pastor Ken juga menyampaikan bahwa ketika kita mengampuni seseorang, bukan kadang-kadang masih teringat dengan apa yang mungkin masa lalu yang sedang kita hadapi. Namun dari firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini bahwa mengampuni itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan, walaupun mungkin kadang kita masih mengingat, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk terus-menerus melewati hal yang mungkin melukai kita pada saat itu. Buat kita adalah sebagai orang yang hidup dalam kasih karunia bahwa pengampunan itu adalah hal yang paling luar biasa. Ketika kita akan dimampukan untuk melewati itu semua. And then Pastor Ken, we still have more time. This is that Yep. I would like to, this is one more questions that I would like to ask you, right? So you said that if we already forgive, right? You mean we don't have Yeah. to stay connected, or we stay away with someone who hurt you, or what do you think? Yeah. I think that's a very practical point, because there's a difference between our attitude towards them and, as you say, that's forgiving. We are obliged to forgive those who offend us. It's small in comparison to the offenses we have towards God, that He's forgiven us everything. So it's His forgiveness in us. It's His life. We can forgive because we are forgiven. And in fact, the degree to which we know we are forgiven, we can forgive.
Jesus taught that, the one who has been forgiven much, forgives much, or loves much. But we still need to protect ourselves from toxic people. Unfortunately, there are many Christians who walk in the flesh, and the Bible tells us to avoid those, for example, who cause division in the body of Christ. Mark them and avoid them. The Bible tells us to do that, and not to walk with people who, not to fellowship. What is that verse that says, evil communications corrupt the good manners? So if you hurt, and they think it's just a small thing to hurt others and to slander them and gossip about them and, to damage their reputation and so on. So guard our hearts. The Bible says, guard your hearts from those sort of people. So, yeah, I'm very choosy about who I have coffee with, who I hang out with, because everything to everyone, all things to all people. Some people just have that. Here's another question to ask in that situation, Eva, is how will those people change if we do not send them a message that their behavior is not acceptable? Cannot. We want them to change hurt and the damage they've done, that we cannot subject ourselves to that. It's okay. If we do not send out a clear message in that regard, then they will keep repeating that behavior. So we need to set boundaries, which, they must deal with. Yeah. Yeah. Okay, I got it. Thank you very much. Ya, jadi intinya bahwa pengampunan itu yang harus kita berikan itu karena kita sudah menerima pengampunan itu dari apa yang sudah Yesus kerjakan untuk kita. Nah, mengenai hal-hal untuk orang-orang yang mungkin sedang bermasalah atau mungkin saudara tersakiti atau terlukai, ada baiknya memang kita harus membatasi diri kita untuk tidak terlibat kembali, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak baik atau mungkin menghancurkan hati dan jiwa dan pikiran kita itu untuk terjadi lagi. Jadi itu memang tidak bermasalah untuk hal itu dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Kenlek barusan. Jadi itu adalah suatu keputusan yang tidak salah juga, tetapi yang paling penting adalah pengampunan itu harus diberikan karena kita sudah menerima lebih besar pengampunan itu atas kesalahan-kesalahan kita. Oke, baik pemirsa yang sudah bersama-sama dengan kita, apakah masih ada waktu lagi kita, Pastor David? Yeah, thank you, Pastor Ken, for your sharing. To us, it's very, very nice. Yeah, and I think the viewers be blessed tonight. Yeah, today. Yeah. So telling about the forgiveness is very important, and I think many of us, have experience about this issue about forgiveness, but thanks for God because He love, He grace, He mercy He mercy make us the person full forgiveness to others. Amen. And I feel it. Yeah, I feel it, and I'm blessed. Thank you very much for your sharing. It's been great. Okay. It's been good to be with you. God bless. Yeah, thank you. Yeah. I'm just about out of battery now, so I better say All right, goodbye. thank you very much, Pastor Ken, for sharing tonight. Yeah. We really appreciate. Thank you for having me. It was good to be with you again. Yeah. Look forward to seeing you all again in Indonesia. God's time. God bless you. God bless you too. Bye. Bye now. Bye. Once again, we really appreciate you come and join with us. We in Voice of Grace Prime, yeah. Looking forward to it through the Zoom meeting and Facebook. Yeah, it's been a pleasure. Ya, Pastor Eva, God bless you too. Ya, dan kami mengucapkan juga terima kasih banyak untuk Pak Indra Nenggolan yang sudah membantu untuk menerjemahkan untuk pesan yang sudah tersampaikan melalui live streaming ini juga ya, Pastor David ya. Ya, beliau ada di sebelah saya. Alright. Ya, kami akan we will fix the recording for the viewers. So and they come and then they can hear and watching again in the good sound, good audio. Yeah. Okay. Praise God. That's good. You're doing a great work, Pastor David. Yeah. And bless you, Eva and Indra. God bless you. Bless you too, Pastor Ken. Thank you, Pastor Ken. Yeah, I want to pray. Sorry. You can pray for us. Pastor Ken. This live event.
Go ahead, Pastor Ken. Yeah, sure. Let's pray together. Yeah. Father, we just thank you for your great love and Thank you, mercy Jesus. towards us. Lord, your word says, as we saw in Isaiah 55 today, that you don't just pardon us, you abundantly Amen. pardon Thank us you, Lord. and cleanse us from everything, Lord. There's not one thing you Amen. hold against us. Amen. And we thank you for this grace, Lord. And we want to Yes, share Lord. it with others, your great love. And Yes. so I pray for each Thank of you, us, Lord. Lord, that we'll be filled more and more with your love and be able to share that with others. And Lord, anybody that's living in the future because of worry, or in the past because of unforgiveness or a victim mentality or old covenant mentality, just may they step into the present tense grace, we pray, and enjoy your blessing and your strength and your empowerment for the lives that you've called us to live. We are in everything. Amen. Amen. Nice, Praise God. God. All right, see you. Thank you, Yeah, Pastor thank Ken. you, Pastor. See you Bye. God now. bless your God bless. ministry, Bye. Pilipinas. God bless you. God bless you all. Enjoy Enjoy. Philippines. Bye. Okay. Bye now. Gospel for everyone.